ya. Seterusnya sampai kenaikan juga. Dua malaikat datang menyampaikan kepada seluruh murid-muridnya, mungkin ya termasuk pengikutnya lain-lain pasti ada ya. Disaksikan loh. Kemudian pada akhirnya bahwa dia akan datang sebagai hakim yang adil untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa ini kan umat manusia. Oke. Jadi saya pribadi sampai pada keputusan bahwa dia Allah itu sendiri. Oke, makasih. Oke, siap Pak Robert. Saya minta konfirmasi dulu ini. Tadi Pak Robert enggak tegas ya. Sebenarnya Pak Robert ini Katolik atau Protestan sih Pak Robert? Dari tadi kan saya Protestan gimana sih? Protestan ya. Pak Leslie juga Protestan kan Pak Leslie? Iya, Protestan. Nah ini dia, kok bisa beda kayak gini sama-sama Protestan gitu? Saya heran. Silakan kembalikan kepada Biblos lah, biar enak. Lanjut. Banyak orang munafik gitu. Bubar. Hostnya tukang adu domba. Bubar. Hostnya tukang adu domba. Hostnya aman, hostnya terlalu adem, kondusif sekali. Saya setuju ya. Hostnya mantap, keren, suka banget. Ini giliran siapa lagi nih? Host. Silakan Pak Robert untuk menanggapi, tapi pakai data biar ada edukasi. Silakan Pak Robert. Pakai Roh Kudus, awas jangan lupa Roh Kudus, gunakan Roh Kudus kalian. Pak Host, Pak Buya. Tadi kan Pak Buya tanya mana yang ada Roh Kudus kan? Nah itu saya mau jawab. Roh Kudus kan membimbing, kita jangan sampai kita menjudge orang, menghakimi orang, mengatakan orang itu bodoh, mengatakan orang otaknya cuma sampai di sini. Nah Bapak Buya nilai aja, saya pernah ngomong itu nggak? Berarti siapa yang dibimbing oleh Roh Kudus? Kalau Bapak yang itu kan dia selalu bilang saya bodoh, otaknya sampai itu bukan Roh Kudus. Berarti begini Pak Robert, menilai orang Kristen ada Roh Kudus atau tidak berarti dari perkataannya atau dari pemahamannya, tingkah lakunya Pak. Dia nggak boleh menjas orang. Jadi kalau perkataannya baik, santun, meskipun pemahamannya gabrul itu tetap punya Roh Kudus. Pemahaman gabrul sih itu maksudnya itu SDM-nya ya, SDM orang itu kan dia itu saya nggak bisa sampai ke sana lah, itu SDM. Sekarang kita melihat orang yang sopan santun, tingkah laku dan segala macam, nggak ngegoblok-goblokin orang, nggak menjas orang. Nah itu siapa? Roh Kudus begitu, dia bimbing orang jangan sampai menghakimi orang, mengatakan orang itu macam-macam. Pak Robert, please fokus dulu pembahasan, fokus. Tanggapi tadi pemahaman Pak Leslie. Silakan. Ya tadi kan Pak Leslie ditanya masalah siapa yang dihinggapi oleh Roh Kudus kan? Semua orang dihinggapi oleh Roh Kudus, tapi dia mau mengizinkan Roh Kudus enggak tetap sama dia, atau jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus kan, itu ada ayatnya juga di Korintus berapa ya. Kemudian tadi kan ditanyakan itu, tapi dia jawab sampai penyampaian udah mulai dari kelahiran, itu udah sering, itu kita udah tahu sampai dia itu udah sering. Nah yang ditanyakan tadi substansinya adalah bagaimana yang dihinggapi oleh Roh Kudus kan itu. Nah saya jawab orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus semua orang, tapi dia mau pakai enggak. Nah, sedangkan Roh Kudus itu menginsafi orang. Itu tugas-tugasnya Roh Kudus ada di Yohanes 14. Coba baca tuh, tugas Roh Kudus itu ada di situ. Oh, Yohanes 15 ya, tugas daripada Roh Kudus. Berarti begini Pak Robert, berarti menurut Pak Robert, Pak Leslie ini tidak punya Roh Kudus gara-gara perkataannya tadi. Dia punya tapi dia tidak gunakan, dia tidak izinkan Roh Kudus itu berperan di dalam dirinya. Pak Leslie tidak berperan, Roh Kudusnya lemah. Dia abaikan. Roh Kudus tuh nggak boleh. Apakah Roh Kudus ngajarin bilang orang goblok, bodoh, otaknya cuma sampai situ? Saya mau tanya sama dia, apakah Roh Kudus mengajarkan seperti itu? Atau menjas-jas orang? Seolah-olah dia lebih pinter kan? Abang host, boleh aku lagi? Oke, gantian Pak Robert ya. Silakan Pak Leslie, silakan. Teman-teman sambil di tap ya, tap layar ya. Jadi izin ya, jadi begini ya. 6 menit loh saya lihat. Saya baru 2 menit. Bentar, aku yang jawab, kau jangan sambung lagi. Itu kan, aku di kau. Lalu kita diatur, pakai etika dong, dia atur supaya. Pak, tadi Bapak 6 menit tadi. Saya baru 2 menit,
Please stop. Kau di rumah orang. Ya udah Pak Leslie nggak apa-apa Pak. Kasih Pak Robert 1 menit lagi. Pak Leslie kasih Pak Robert 1 menit lagi ya. Oke. Setuju. Teman-teman ya, jangan lupa sambil di tap-tap, ini lebih seru daripada drama Korea. Seru ini, lanjut Pak Robert. Masih. Betul. Kalau Abang Os keren dong. Keren. Pak Os kan udah tahu, kita kan udah 5 tahun berdiskusi di ini. Apakah saya pernah menjas orang, atau saya membodoh-bodohi orang, atau saya pernah marah nggak? Coba tanya Pak Anies Lebes, Ustadz Tata, Ustadz apa itu, Sugi, Juma, saya sangat diterima kan, karena saya nggak mau ini. Begitu, bukannya saya pamer ya, tidak ya. Jadi kalau berdiskusi yang baik, ilmiah dan maksudnya paham atau berbudaya lah ya. Ingat Pak Robert, waktu Anda 1 menit gunakan dengan baik. Lanjut, ingat. Nah jadi tolong kalau kita berdiskusi sopan, jangan menghakimi orang. Itu aja saya minta. Tapi tadi Pak Leslie kan berkali-kali mengatakan saya goblok, bodoh, dan saya nggak jawab, saya tidak terpancing dengan itu. Itu ajaran Kristus. Jadi Pak Leslie, tadi Pak Robert mengatakan ketika saya berbicara, apakah Pak Robert ini dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya jelas. Jadi Pak Robert ini dipenuhi, hati-hati Pak Leslie, dipenuhi Roh Kudus loh. Lanjut Pak Leslie. Oke. Boleh sekarang siapa gilirannya? Silakan giliran Pak Leslie, silakan. Oke, jadi saya dalam posisi ya, minta maaf ya. Saya lebih sering di bersaudara muslim ya, komal-komal muslim. Tapi dalam sesama bersaudara Kristen ada batasan, kita harus pertegas posisi ya. Aku ya aku, kamu ya kamu. Batasan itu harus dipertegas loh. Jadi memang ya, kita sama-sama kan bukan sekretaris kerajaan surga ya. Tapi dalam posisi menjas orang itu berarti batasannya sudah lewat. Makanya kita harus menjas orang seperti itu. Silakan abang menjas saya, silakan, itu urusanmu. Tapi dalam posisi kita bukan sekretaris kerajaan surga, sebatas kita dengan kita saja saling menjas. Kan masalah, tidak ada masalah. Apa yang menjadi persoalan? Bahwa kita begini, abangku semuanya begini. Kita harus mendapatkan satu poin. Tadi kan ada sedikit perbedaan antara Bro Leslie sama Bro Robert. Nah, perbedaan itu, nah coba kita bahas gitu. Ini sebenarnya yang benar ini sesuai dengan Biblos ini Pak Leslie atau Pak Robert? Fokus di sana. Jangan masalah Roh Kudus. Gua puyeng kalau udah dengerin Roh Kudus, puyeng gua. Oke, jadi sudahlah. Tadi bangun narasi pertama, aku sudah bangun analogi ya, lengkap loh sama si Robert itu. Kan semuanya jadi satu kan. Jadi selanjutnya silakanlah. Aku tidak mau berdebat kusir lagi. Mungkin dari abang yang lain mau tanggapi, disilakan. Oke, tunggu begini. Saya tanya dulu ya biar enak. Menurut Bro Leslie, Bapak dan Yesus satu, menyatu atau terpisah, Pak Leslie? Satu. Ketika Yesus di dalam kandungan Maria, apakah Bapak pun di dalam kandungan Maria? Iya dong. Iya, oke, siap. Menurut Pak Robert, manusianya tetap oke, betul. Siap. Oke. Itu yang penting Pak Leslie sudah mengiyakan. Oke, sekarang Pak Robert. Monitor Pak Robert. Ya, monitor. Oke. Menurut Pak Robert, Yesus dan Bapa satu, menyatu atau terpisah, Pak Robert? Ya, satu. Ketika Yesus dalam kandungan Maria, apakah Bapa di dalam kandungan Maria? Bapa itu transenden. Enggak, saya minta jawaban itu, apakah Bapa di dalam kandungan Maria? Jangan dibawa kemana-mana dulu, dijawab dulu, Pak Robert. Ya. Kan saya jawab, Bapa dalam bentuk transenden omnipresent. Berarti jawaban Pak Robert, Bapa tidak ada dalam kandungan Maria. Wow. Tahu nggak omnipresent? Ya jawab aja biar semua orang paham yang di bawah ini. Itu bahasa ilmiah seperti ya, dia adalah transenden dan omnipresent. Jadi dia ada di mana-mana. Gitu. Iya, berarti mau ada berarti kandungannya siapa, di kandungan mana juga dia ada. Dia ada di surga, dia ada dalam gini, detik yang sama. Iya, bentar Pak.
Pak Robert. Berarti Pak Robert sama jawabannya seperti Pak Leslie. Bapak ada di dalam kandungan Maria. Jawaban saya malah lebih daripada itu. Lo ngerti ya? Tadi kan saya bilang transcendent omnipresent itu lebih daripada itu. Nah, coba Pak Leslie gimana? Jawaban Pak Robert ini sudah bisa dipahami Pak Leslie? Mungkin lebih dipertegas ya. Nah, kan Iya itu atau maksud tidak? saya gitu, Pak Leslie. Iya, Saya ingin Pak Robert ini tegas gitu. Iya. Apa jawaban omnipresent dan omnipresent transcendent itu bukan tegas? Tegas sekali itu. Tuh Lebih tegas Pak daripada Leslie. Gimana sih? Gimana sih? Kalau paham itu transcendent omnipresent, Iya atau ini tidak? bahasa-bahasa ilmiah ini, Pak. Bahasa-bahasa. Ini kan kasih pembelajaran, iya atau tidak? Iya, kenapa? Alasannya apa? Tidak, alasannya apa? Begitu. Jawabannya seperti itu. Tadi kan saya bilang tegas, present omnipresent, Ya. transcendent itu lebih daripada dia ada di mana-mana. Apalagi Iya atau tidak? Pertanyaan Abang Host itu tanya iya atau tidak? Jawabnya itu. itu lebih daripada iya. Kalau mau tahu Itu nggak? alasanmu iya atau tidak? Iya alasanmu apa? Tidak Tadi kan saya alasanmu bilang apa? iya, malah iya. lebih daripada itu. Oke, berarti Pak Robert, berarti sampai sini pemahaman Pak Leslie, pemahaman Pak Robert sama dengan Pak Leslie. Ya Pak Leslie baru sebatas dia ada di dalam. Kalau saya kan lebih daripada itu. Tuh Pak Leslie lebih daripada itu katanya Pak Leslie. Gimana sih Pak Leslie? Pusing gua. Host ini kan Jawab singkat ya, iya atau tidak. Kalau kau sudah iya, berarti kita sama. Kalau tidak, bilang tidak. Alasanmu apa? Pak Begitu. Pak Host, Sudah saya jawab menjawab iya, secara oke, akademis. jangan pakai alasan lagi, nggak usah. Pak Host, saya menjawab secara akademis dan ilmiah. Iya, tapi begini Jawaban Pak akademisnya Robert. itu seperti Pak Robert izin apa? Pak Robert. Saya hargai Anda, saya hargai. Tapi Pak Robert tolong hargai Pak Leslie. Pak Leslie itu minta jawabannya itu iya atau tidak. Hargai Pak Leslie. Saya menghargai Anda Pak Robert. Silakan. Saya juga siapa saja yang Pak Leslie, semua orang yang ada di sini saya hargai kok. Saya tadi kan nggak pernah menjas orang. Enggak, maksudnya Pak Robert ini, Pak Leslie ini mintanya iya apa tidak. Kan nggak susah. Bilang iya, bilang tidak, begitu. Saya kan bilang iya lebih daripada itu. Udah iya lagi lebih daripada itu. Nah itu jawaban ilmiah. Jawaban Nah itu coba Pak Leslie, lebih daripada itunya itu maksudnya gimana? Silakan. Lebih Ini daripada itunya. iyanya nggak ikhlas. Iya. Kalau iya pakai sejumlah alasan kan omong kosong namanya tuh. Begini, Harus begini. iya, tidak. Kalau Tidak cuma, diminta alasan loh. ya alasannya gini ya. Kalau saya cuma bilang iya, nanti orang itu kita membatasi dia. Oh seolah-olah dia cuma hanya ada di kandungan Maria. Itu terbatas Pak. Sedangkan dia tidak terbatas. Nah itu jawabannya ilmiah dan akademisnya seperti itu. Kalau kita bilang bahwa waktu Yesus dikandung, Bapak ada di situ. Kita cuma iya kita membatasi si Bapak. Paham nggak? Dia nggak terbatas. Dia ada di mana-mana. Jadi bukan ada di dalam detik yang sama, dia ada di kandungannya Maria, dia ada juga di surga, dia ada di Amerika. Tersikat ya. Jangan khotbah di sini. Iya atau tidak. Nanti urusannya orang bertanya berikut. Jangan penjelasan lagi. Ya udah. Tanya iya, oke, setuju. Sudah paham Tidak, jawaban tidak. ilmiahnya dan akademisnya seperti itu Pak Os. Iya, Pak. Saya nggak mau Oke, menjelaskan. nggak apa-apa. Iya apa? Ada Pak batasan Leslie. di. Jadi kalau nggak apa-apa, Pak jawabannya Leslie, tadi nggak kan saya udah pakai alasan. Iya, iya. Lalu begini kan saya bilang Oke, iya. siap Pak Robert izin, Pak Robert izin. Oke ya, saya anggap sama saja lah. Saya anggap sama pemahaman Pak Leslie sama Pak Robert. Meskipun Pak Leslie lebih tegas, Pak Robert mungkin agak jawaban yang kata Pak Robert akademis ya. It's okay, nggak ada masalah gitu kan, nggak ada masalah. Berarti ketika posisi Yesus di dalam kandungan Maria, berarti Bapak di dalam kandungan Maria. Apakah Bapak pun ada di sorga? Atau seperti apa? Menurut pemahaman Pak Leslie dulu. Kan ini posisi Yesus dan Bapak satu nih. Berarti ketika posisi Yesus di dalam kandungan Maria, Bapak di dalam kandungan Maria, berarti Bapak gak ada di surga, kan satu. Silakan mungkin Pak Leslie dulu, nanti ke Pak Robert. Silakan penjelasan. Oke, saya satu ya, Tritunggal ya. Jadi memang
bahwa ketika Yesus dilahirkan disampaikan oleh malaikat, telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10 dan seterusnya ya. Jadi memang Ayat 11 Pak, ayat 11. Allah mengambil rupa nature-nya manusia, tapi Allah tidak lepas dari itu bersama dia ya. Oke, saya pikir singkatnya itu saja. Oke, siap. Izin ya sebentar. Ini ada yang nggak monitor gak? Ada Bang Zuma mau naik. Boleh. Asik. Iya, tapi ini siapa yang nggak monitor? Coba satu-satu. Monitor, Kolim, monitor. Pak Anggur Asam, monitor Pak Anggur Asam. Kudu wajib ya mah. Monitor. Oke, Pak Cinta Solawat, monitor. Barkun. Monitor. Siap. Pak ini Pak Kaisar Nero monitor. Woi, Pak Kaisar, woi. Saya udah tidur ya. Saya udah tidur. Tanya. Pak Kaisar. Dadah, Pak Kaisar. Dadah, Assalamualaikum. Hormat ya, hormat, sampai jumpa ya. Jadi yang ngomongnya tadi ini Roh Kudus ya, Ustaz Tata. Oke. Nah, Pak Leslie nih ada Bang Zuma enak ini kalau jadi kalian nggak usah ribut-ribut lagi. Coba, nah ini Pak Robert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sensei Robert. Salam hormat karateka. Terima kasih. Biasa ketemu abang. Gurunda, pusing saya Gurunda pagi-pagi ini dua Kristen sudah berantem saja. Gimana nih? Bos, jangan framing berantem, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Halo Bang. Boleh saya bernarasi sedikit? Tunggu dulu. Sensei. Apa kabar? Ya, Pak. Alhamdulillah, Pak Robert, diam baik, dulu ya, Sensei. bentar ya. Nanti Pak saya ke Robert, Makassar sabar mungkin ya bulan depan ya kita bisa ketemu ya. Insya Allah Sensei, Insya Allah. Jika ada halangan, Insya Allah. Kita udah lama janjian mau sharing-sharing. Kita latihan aja, latihan karate. Oke, biar Baik, Bang Sensei. Robert duluan. Kan tadi ada perbedaan itu, biar Bang Robert jelaskan. Silakan. Sebentar Pak Leslie ya. Mungkin ini Bang Zuma mau sedikit dulu memberikan pencerahan. Nanti Pak Leslie atau Pak Robert bisa menanggapi ya. Yang penting Pak Robert sama Pak Leslie jabatan tangan dulu, jangan berkelahi kagak enak masa protes sama Protestan. Ada ini dia Host, jangan luar biasa. Terima kasih Abang host, aturnya mantap. Ini luar biasa. Sebelum ke Bang Juma, izin sedikit Bang Host, mau laporan sama Bang Juma. Silahkan Pak Anggur Asam, silahkan. Aduh Bang Juma, terima kasih ya sudah naik ini. Saya minta maaf ini ada sedikit ribut antara Pendeta Leslie dengan Pendeta Robert ini gara-gara tadi saya membawakan topik masalah Roh Kudus gitu. Jadi maaf ini karena ini bukan kesalahan mereka, tapi saya sendiri yang mengaku salah membawakan topik ini sehingga Roh Kudus yang ada di Pak Robert dengan di Pak Leslie berantem gitu. Dilanjut Pak ini Bang Diba diakurkan. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim, sahabat. Kebetulan saya waktunya singkat ya. Ada kegiatan di Unhas pagi ini, ada undangan. Jadi berbicara mengenai Allah, berbicara mengenai Roh Kudus, berbicara mengenai pencipta langit dan bumi dalam konsep agama Yahudi. Agama Samawi. Al-Qur'anul Karim menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah meliputi segala sesuatu. Allah meliputi segala sesuatu. Al-Qur'anul Karim surah Fussilat juga menerangkan, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ayat ini menerangkan bahwa aku Allah, aku Tuhan akan memperlihatkan kepada mereka makhluk
tanda-tanda keberadaan, tanda-tanda kebesaran aku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah hak benar. Tidak cukupkah bagi kalian bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi Al-Quran menerangkan, ketika tadi saya mendengarkan sensei saya dengan saudara saya Bang Leslie ya, menjelaskan apakah di dalam rahim Maria itu juga ada Allah, ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sensei menjawab, transenden. Artinya Tuhan itu ada di mana-mana. Sebenarnya bukan objek Tuhannya yang ada di mana-mana, tapi Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Artinya apa? Tidak ada sisi dimanapun langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya yang lepas daripada pengawasan dan pengaturan Allah. Tapi Allah tidak mensifati makhluk. Sifat makhluk itu seperti Bang Suma ada di Makassar, ada di dalam sebuah rumah, di rumah itu ada kamar, kamarnya ada Bang Suma di dalam. Itu tidak seperti itu Allah itu, Tuhan itu. Tapi Allah meliputi segala-galanya. Makanya di dalam kitabnya saudara kita juga dikatakan Ulangan 44 nomor 6, mohon izin. Beginilah firman Tuhan Raja Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus ini bukan Tuhan dalam perspektif kacamata dalil. Kalau dalam kacamata iman, Yesus Tuhan bagi saudara-saudara kita Kristen. Kita hargai itu. Kenapa? Di samping Al-Quran menerangkan, juga kitabnya orang Yahudi yang saudara kita Kristen juga pakai, Yesus sendiri menerangkan kalau dirinya bukan bagian daripada Tuhan, bukan Tuhan yang mengambil rupa atau menambahkan wujud atau menambahkan keadaan atau menambahkan rupa. Apa buktinya? Yesus sendiri menerangkan dalam Yohanes 8:42. Saya baca pelan-pelan. Aku keluar, aku datang dari Bapa, dan aku keluar dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ini poin. Artinya Yesus sendiri mendudukkan dirinya adalah makhluk yang keluar dari Allah, makhluk yang keluar dari pencipta langit dan bumi. Alam semesta ini keluar dari mana? Alam semesta ini semua keluar dari Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua kita berasal dan keluar dari Allah. Semua ciptaan. Tak ada sesuatu pun di luar Tuhan itu bukan dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Boleh di cross check Yesaya 55 nomor 11 atau Mazmur 33 nomor 9. Aku Tuhan hanya memberi perintah, jadi maka semuanya jadi. Aku hanya memberikan perkataan, jadi maka semuanya ada. Itu dalil. Sama seperti Al-Quran. Sehingga Yesus ada bukan atas kehendaknya sendiri. Seketika kun fayakun, Maria hamil, maka dia hamil. Lahirkan seorang laki-laki untukku bernama Yesus. Lahir. Jadi innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu semuanya berlaku. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 4 nomor 4, apa kata beliau? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Makanya umat Islam itu sangat mengagumi Yesus. Umat Islam itu sangat memuliakan beliau. Beliau adalah seorang manusia suci, manusia yang tidak bercacat, manusia yang mulia, manusia yang patut dihormati, manusia yang wajib bagi kita manusia berakal ini untuk menjauhkan dia dari fitnahan-fitnahan yang buruk dari orang-orang sekelilingnya yang mengatakan dia ditampar, dia diludahin, dia ditonjok, dia ditelanjangin, dia digantung, dia ditombak, dia dibunuh. Kita harus membersihkan beliau. Beliau adalah manusia suci yang luput dari segala sesuatu pencobaan. Iblis tidak akan mampu berkuasa terhadap Yesus. Apalagi orang Yahudi, apalagi hanya sekedar iblis, apalagi hanya sekedar Romawi, tidak akan pernah bisa menyentuh sedikit pun Yesus itu. Yesus manusia suci, baik di dunia maupun di akhirat. Surah Maryam ayat 19 menyatakan itu. Beliau manusia suci yang tak akan pernah tersentuh oleh setan.
Oleh karena itulah kemudian Islam datang untuk memuliakan. Ingat berkaitan dengan Roh Kudus, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Qul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Poin terakhir. Ketika kemudian dikatakan di dalam Yohanes 16 bahwa beliau mengatakan ketika Roh Kudus itu datang, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tugasnya adalah memuliakan Yesus. Saya ulang lagi. Tugasnya adalah memuliakan Yesus. Bukan menghinakan, bukan menistakan, bukan kemudian memojokkan beliau sehingga dia harus dijadikan sebagai tumbal untuk menebus kemaksiatan di atas muka bumi ini. Enggak. Al-Quran mengatakan, innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiyah. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci bernama Isa, anak laki-lakinya Maryam. Dan itu adalah tugas Roh Kudus. Roh Kudus memuliakan Nabi Isa atau Yesus dalam pandangan saudara kita Kristen. Bukan terkutuk di atas tiang salib, diludahin, ditampar. Tapi itu nggak apa-apa. Itu imannya saudara saya Kristen. Saya hanya berdasarkan iman saya. La ikraha fiddin, itu pandangan saya. Jadi ketika berbicara mengenai Roh Kudus diutus datang ke atas muka bumi ini untuk memuliakan Yesus, bukan untuk menghinakan beliau. Saya kira begitu. Teman-teman semuanya, Sensei. Dari saya bang, silakan. Izin Bang Juna. Iya, silakan. Terkait dengan fenomena yang saya kan selalu berada di Komal Abuya ini setiap harinya. Nah, Abuya ini selalu adu domba gitu ya. Ada perselisihan antara OTN satu dengan OTN yang lain. Ini ada nggak hubungannya dengan surah Al-Maidah 14? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna misaqahum wa nasu'adhum mimma zukiru bi faqra'ina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbihumullahu bima kanu yasnaun. Sadaqallahul azim. Ada nggak hubungannya dengan itu, Abanda? Jadi Erik, bukan saya mengadu domba, dianya mereka yang mau diadu, ya sudah saya adu saja. Lanjut Bang. Ini pertanyaannya teman-teman. Mohon izin Sensei dan sahabat yang lain. Ini pertanyaan. Jadi wajib bagi saya untuk kemudian menjawab. Jadi gini. Ketika berbicara mengenai surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala di awal sudah mengatakan, "Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum." Aku Tuhan, pencipta langit dan bumi, memilih Bani Israel dan mengangkat 12 daripada mereka pemimpin di antara mereka. Lalu aku berfirman, "Wahai Bani Israel, inni ma'akum." Aku menyertai kalian, aku bersatu dengan kalian. Aku dan kalian adalah satu. Ini ma'akum. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Akan tetapi mereka melanggar janji, maka aku melaknat mereka. Ketika Nabi Musa aku datang, Nabi Musa aku ditolaknya. Sehingga Nabi Musa aku mengatakan, "Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Ini wa iskala Musa ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Lekat talamuna anni Rasulullahi ilaikum. Kalian tahu bahwa aku ini adalah Rasul untuk kalian, tetapi kalian selalu menyakiti aku." Itu kata Allah. Lalu aku utus Nabiku Isa alaihissalam pun, bahkan kau berniat untuk mencelakainya, bahkan kau berniat untuk merusak kemudian tatanan akidah yang diajarkan dia yang berasal daripada aku. Lalu engkau mengubah firmanku, engkau merubah-rubah perkataan-perkataanku. Maka aku Allah melihat pelanggaranmu,
aku melaknat kalian. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum kasyah. Aku buat hati kalian itu keras membatu. Lalu kemudian Allah menorehkan, wa minal ladzina qalu inna nasara atha mitsaqahum fanadhu hazzam mimma zukkiru bih fagrayna bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Akibat daripada pengingkaran-pengingkaran kalian kemudian, maka aku membuat permusuhan di antara kalian. Di dalam hati kalian ada permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Orang-orang yang mengaku sebagai orang Nasara, kata Allah, aku bangkitkan dalam hatinya kebencian satu sama lain sampai hari kiamat. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dialah yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia orang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Nasrani. Ini dalil. Al-Quran mengatakan, wa minal ladzina qalu inna nasara aghazna mitsaqahum. Kata Allah, ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Siapa mereka ini? Mereka yang berkata, laqad kafara alladzina qalu inna Allahu wal masihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masiha ibn Maryam wa ummuh wa man fil ardi jami'a. Apa kata Allah? Kafirlah orang yang berkata Nabi Isa, orang yang lahir tanpa ayah itu adalah Tuhan selain daripada aku. Kata Allah kemudian, siapa yang bisa menghalang-halangiku? Faman yamliku minallahi syai'a. Siapa yang bisa menghalangiku ketika aku hendak membunuh, membinasakan Isa, membinasakan Yesus beserta ibunya, bahkan membunuh seluruh manusia yang berada di bumi? Siapa yang berhak untuk melarang aku? Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milikkulah kerajaan langit, milikkulah kerajaan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Aku menciptakan apa yang aku kehendaki dan aku maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi itu betul. Sudah 2000 tahun, sudah 2000 tahun. Hati mereka saling membenci satu sama lain. Itu fakta real. Itu fakta real. Nabi Muhammad kalau ini bukan wahyu dari langit, tahu dari mana keadaannya akan seperti ini? Karena ini wahyu dari Sang Yang Maha Melihat. Allah tidak ada detik menit untuk melihat keadaan sejauh ke depan, sehingga Allah menceritakan ke depan mereka itu saling membenci satu sama lain. Ini yang ditorehkan dalam Al-Quran. Maaf kepanjangan, ini adalah hak saudara kita untuk saat ini untuk menjelaskan. Silakan. Luar biasa. Mungkin dari Pak Leslie dulu ya. Pak Leslie, silakan Pak Leslie. Tapi saya harap narasinya jangan terlalu panjang. Kalau ingin menanggapi, jangan lupa pakai data ya. Biar nanti Pak Robert juga kebagian waktunya ya. Pak Leslie, silakan Pak Leslie dulu, silakan Pak. Dibuka mute-nya Pak Leslie, dibuka mute-nya. Teman-teman sambil di-tap-tap ya biar kuat komalnya. Silakan Pak Leslie, dibuka mute-nya. Ya, aku bertanya aja bahwa apakah benar ya di Quran menjelaskan ketika segalanya ketemu jalan buntu harus tanya kepada Isa Al-Masih apa perintahnya begitu. Benar tidak ya? Makasih. Iya. Ketika kemudian Nabi Muhammad datang, dia tidak pernah menceritakan dirinya, aku dipilih menjadi nabi, menjadi rasul dari sejak dalam rahim ibuku. Ya. Enggak. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mengerti tentang Torah, tidak mengerti tentang Injil, tidak mengerti tentang Zabur, tidak mengerti tentang konsep kenabian. Tidak ada padanya kemudian konsep ketuhanan seperti apa. Tetapi beliau terjaga. Beliau tidak pernah kemudian menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Makanya beliau selalu bertahannuts. Nah, kemudian Anda bertanya, apa betul? Yes. Apabila engkau ragu wahai Nabi Muhammad bahwa engkau nabiku, bahwa engkau rasulku, tanya kepada mereka yang telah memegang kitab sebelum engkau. Amin. Nah, pertanyaannya sekarang saudaraku, pertanyaannya adalah apakah Nabi Muhammad ragu? Tidak, makanya beliau tidak bertanya. Ya bertanya. Ya. Sudah. Mantap. Oke.
Oke, boleh yang lain lagi, silakan. Abang Robert ini, cerewet ini. Tanya dulu dong, Bang Suma ini ilmunya lengkap loh, luar biasa. Tuhan. Tenang Pak Leslie, jangan dibilang cerewet, kok masih ada dendamnya sama Pak Apa yang diinggapi Roh Kudus itu aja. Terima kasih. Belum apa udah menjelas lagi ya. Tapi nggak apa-apa, dia tetap saudara saya dan yang saat. Oke, saudaraku Juma, tadi saya lihat tausiah ya atau khutbah ya, yang begitu banyak, yang sebenarnya kalau kita diskusi per itu maksudnya per item itu tadi banyak sekali item, siapa Yesus, siapa Isa, siapa Roh Kudus, siapa. Begini Pak Robert, maksud Bang Zuma ini supaya kalian ini lebih baik mencari ilmu di koma, di gereja harus perpuluhan, persembahan kasih. Lanjut. Sekarang hari Minggu kan, lanjut. Jadi gini, kalau diskusikan kita bahas item per item ini terlalu panjang banyak. Tapi ya saya mau menanggapi saja tadi siapa Roh Kudus. Lalu saya juga mau menanggapi tadi Pak Juma mengatakan bahwa semua berasal dari Allah. Itu kalau di kami pemahamannya beda. Ya, itu yang bumi itu bukan berasal dari Allah, tapi bumi itu dijadikan, semua dijadikan, bukan berasal. Beda berasal. Jadi kalau berasal itu sudah jadi. Kalau ini belum jadi dijadikan. Beda kalau di Bible kami seperti itu Pak Juma atau Saudara Juma. Nah, itu mungkin perbedaannya. Kalau berasal berarti sudah ada, lalu dikasih gitu. Tapi ini belum ada dijadikan, itu bedanya. Nah, jadi saya bukannya membantah ya, saya cuma menjelaskan masalah itu. Kemudian masalah Roh Kudus itu kan dijelaskan di Yohanes 14:15 ya. Kalau di Yohanes 14 itu di poinnya aja ya, siapa tuh Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus ya. Saya baca di poinnya aja di Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 15 ayat 26. Nah, siapa itu Roh Kudus atau Roh kebenaran? Dijelaskan di ini Yesus sendiri ngomong ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi penghibur itu atau Roh Kudus diutus dalam nama Yesus ya. Kemudian dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita akan mengingat apa semua yang dikatakan oleh Yesus melalui bantuan Roh Kudus itu. Tadi saya dengan apa ini sudah bicara siapa Roh Kudus dan siapa Yesus, itu saya bilang bukan terpisah, berbeda. Bapa, Roh Kudus dan Yesus itu ketiga yang berbeda tapi satu, itu aja. Kalau saya mau jelaskan rincinya panjang, kita akan bahas masalah Tritunggal. Nah, kemudian jangan sekarang jangan dijelaskan terlalu panjang, jangan. Ya, makanya kalau kita mau bahas itu bicara masalah Tritunggal nanti itu bisa panjang loh. Itu bisa 6 semester. Siap. Pak Leslie jangan Pak Leslie sabar dulu ya biar Gurunda menanggapi apa dulu yang ya. lagi Ini Pak Leslie kan nyamper aja ke Pak Robert, sabar. Pak Robert sudah Pak Robert? Belum. Oh belum, berapa menit lagi Pak Robert? Ada lagi tadi kan baru Yohanes 14 ayat 20. Lanjut. Masalah Roh Kudus kan. Itu kalau kita bahas bisa panjang, tapi ya saya singkat-singkatnya aja. Dan masalah Roh Kudus ini bisa 6 semester kalau saya jelaskan, tapi ya yang singkat aja. 6 semester lanjut ya 6 semester. Panjang lah kira-kira. Nah, kemudian di Yohanes 15 ayat 26 juga ya. Siapa itu Roh Kudus itu? Nah, itu kan 26 tadi 25 ayat Yohanes 14 ayat 26, sekarang Yohanes 15 ayat 26. Nah, dia bilang Yesus sendiri yang bicara, jikalau penghibur yang akan kuutus, yaitu penghibur yang tadi kan Roh Kudus, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, jadi yang mengutus Roh penghibur itu dari Bapa datang, yaitu Roh Kudus atau Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Itu kan. Jadi Roh Kudus itu diutus oleh Yesus. Nah, gitu. Ini di 26. Kesimpulannya di situ. Jadi kalau bicara Roh Kudus itu singkatnya aja, poinnya aja. Kalau kita mau bahas panjang, tapi ya itu saya bisa kasih jawab karena ini singkat-singkatnya. Cuma waktunya singkat. Itu aja. Jadi poinnya ada di Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 15 ayat 26 juga. Oke, siap Pak Robert, terima kasih. Fadol Gurunda, Fadol. Pak Leslie sabar dulu ya. Silakan Gurunda, Fadol. Ya, baik.
Oke, baik. Nah, yang pertama ketika Sensei mengatakan bahwasanya dijadikan tidak berasal, itu coba kita lihat di dalam Roma 11:36. Allah menciptakan segala sesuatu, semuanya berasal dari Allah dan untuk Allah. Itu di dalam Roma 11. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan Roh Kudus. Kalau di Islam, tadi saya sudah menjelaskan, di Islam qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbik bil haqq. Roh Kudus menurunkan Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an inilah kemudian seluruh manusia mengetahui tentang keadilan, hukum-hukum, dan penginsapan dunia akan dosa. Bagaimana cara kita berperilaku? Bagaimana kita berhubungan dengan pencipta kita? Bagaimana kita kemudian berhubungan dengan sesama makhluk? Itu semuanya diurai di dalam Al-Quranul Karim. Sementara ciri daripada Roh Kudus yang Yesus nubuatkan datang setelahnya adalah mengajarkan tentang segala sesuatu. Ini kalau saudara Kristen saya tanya, bagaimana proses pembagian harta warisan di dalam Kristen? Syarat sah nikah di dalam Kristen. Bagaimana proses pembayaran hutang bagi orang yang meninggalkan hutang? Bagaimana kemudian cara memperjuangkan hak satu negara di dalam Kristen? Bagaimana hukum militer, hukum pendidikan, dan seterusnya, hukum ekonomi, dan seterusnya. Sedangkan Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Yang akan mengajarinya semua itu adalah Roh Kudus. Lalu kita tanya, saudaraku yang punya Roh Kudus, apa yang diajarkan engkau tentang pembagian harta warisan? Sepi, senyap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Roh Kudus ketika ia datang tidak berkata-kata dari dirinya. Jadi dia bukan Tuhan. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan. Berarti dia rasul, dia utusan. Bukan Tuhan, gugur. Yang ketiga, ketika dibacakan Yohanes 16, yang kuutus, lalu dipahami seakan-akan yang mengutus ini adalah Yesus. Bukan begitu, Sensei. Izinkan saya menjelaskan. Ketika saya sebagai seorang gubernur, di atas saya masih ada presiden, di bawah saya atau setelah saya ada bupati. Bupati dan jajarannya membutuhkan kemudian dokter spesial untuk memberantas hama yang ada di kabupaten, di kecamatan, di desa, dusun, RT, RW, dan seterusnya. Maka kemudian saya sebagai gubernur minta kepada presiden, Bapak Presiden, tolong utus dokter ahli hama spesial untuk saya utus ke kabupaten. Permintaan saya diminta di ACC Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapak agar Bapak mengutus seorang penolong yang lain. Aku akan minta. Berarti gubernur minta seorang dokter sebagai penolong kepada presiden. Nah, saya kemudian setelah di ACC oleh presiden, saya mengatakan, aku akan mengutus seorang ahli hama ke kabupaten. Sah. Sah. Tetapi bukan aku yang punya wewenang. Presiden yang punya wewenang, bukan aku. Makanya Yesus berkata apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan kemudian oleh Bapa untuk aku kerjakan. Sekali lagi kesimpulan saya. Untuk yang aku mengutus, baca Yohanes 14 nomor 16. Aku Yesus akan meminta, dalam bahasa Yunaninya disebut dengan sebutan erotao. Saya erotao, saya mau, saya meminta. Kepada siapa? Kepada Tuhan Father, kepada Bapa.
aku akan minta kepada Bapa. Ero tahu, berarti Yesus memohon, dia gugur jadi Tuhan. Sesuatu yang meminta kepada sesuatu itu tidak kuasa. Artinya Yesus meminta supaya Bapa mengutus seorang penyelamat lain. Ya, saya kira begitu Sensei, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ini hanya diskusi biasa. Yang mau beriman silakan, yang mau tidak percaya juga nggak apa-apa. Silakan. Masya Allah, Gurunda. Iwan Pillah ya. Semoga Gurunda selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Suaranya serak-serak, Masya Allah. Dan jazakumullah terhadap semuanya ya, saudaraku muslim yang sudah mensupport. Jangan lupa sambil di tap-tap saudaraku biar kuat komalnya. Silakan mungkin dari Pak Leslie dulu ya, Pak Robert izin biar enak. Silakan Pak Leslie. Pak Leslie dibuka mute-nya Pak Leslie. Silakan Pak Leslie. Yang pertama saya sukacita ya, bangga ya, Bang Suma menjelaskan detail sekali ya tentang itu semua. Dan pertanyaan tadi poin penting bagi saya bahwa kalau memang ada yang kurang-kurangnya, terakhir kan minta petunjuk ke Nabi Isa ya. Tetapi kan hingga sekarang tidak ada, tidak masalah. Tapi itu luar biasa sebagai penegasan, ya. Jadi itu luar biasa tentang kenabian daripada Isa Al-Masih ya, versi Quran ya. Oke, jadi saya ada satu hal ya, berarti Nabi Isa ini agama Islam ya. Makasih. Pertanyaan itu. Ya, jangankan di dalam Al-Quran disebutkan inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Aku ini adalah hamba Allah. Ya. Berarti beliau adalah Muslim. Bahkan di dalam kitab Ibrani 5 nomor 7 beliau disebut sebagai orang soleh. Yohanes 14:31 dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi, mentaati Allah, mentaati Bapa katanya. Dan aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Muslim dia bang. Dia adalah orang yang taat kepada perintah Tuhannya. Demikian. Oke. Mantap ya. Bang semua, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Artinya saya pernah bertanya kepada salah satu dosen di Turki ya, Istanbul ya. Agama Islam dari Malaysia, doktor ya, filsafat Islam. Aku bertanya bahwa sekarang bahwa kenyataan di dunia ini kan begitu banyak pilihan ya. Tapi saya tidak tahu jumlahnya sebesar apa ya. Sebenarnya arah kita kemana ya? Kalau pilihan Tuhan Allah untuk Islam, Yahudi maupun Kristen satu, hanya mungkin jalan kita berbeda. Jadi abang itu menjawab ya, Dr. Bakir ya, di roomnya Kang Tobi, dia menjelaskan bahwa kalau dari segi agama itu kan 4.200 lebih, belum denomnya itu kan 1 juta lebih. Tapi dia menjelaskan netral bahwa ujungnya terkait dengan kepada Allah itu sendiri. Jalan kita soalnya begini loh, ujungnya begitu, tapi jalannya ini kita sering jadi perdebatan antara kita ya. Ya, ini lebih banyak kalau di Indonesia ya antara Muslim dan Kristen perdebatan, bukan dengan Hindu atau Buddha. Jadi mohon penjelasan. Tapi waktu itu ada beberapa ustadz yang banyak dalam room itu, lebih banyak berarti tapi tenggelam, jawabannya hilang ya, kabur. Oke, makasih. Oke, baik. Terima kasih bang. Jadi kalau ditanya mengenai banyaknya kelompok, banyaknya keyakinan, maka iman orang Hindu punya, iman orang Katolik, iman orang Protestan, orang Buddha, bahkan ateis pun punya kepercayaan. Jadi kita semua memiliki iman. Kristen punya iman, Hindu punya iman, Buddha punya iman, Islam punya iman. Tapi apa yang menjadi tolak ukur membenarkan iman tersebut? Siapa iman yang paling benar di antara iman yang ada? Kristen mengatakan iman yang paling betul. Yahudi juga mengatakan demikian.
Buddha juga mengatakan, Hindu juga mengatakan, Islam pun demikian. Apa tolak ukurnya kemudian mengatakan iman kita yang paling benar? Cuman satu. Apa itu? Akal. Iman tanpa akal bonyok. Iman tanpa akal buta. Iman tanpa akal bahlul. Semua orang bisa beriman, semua orang bisa percaya, bahkan tong sampah pun bisa dituhankan kalau hanya modal dogma dan doktrin. Jadi tolak ukurnya akal. Makanya Al-Quran mengatakan, wa man huwa qanitun ana al-laili sakhidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Semua sudah ditorehkan, zaman demi zaman, masa demi masa, temuan demi temuan, objek demi objek, semua sudah diungkap oleh Tuhan. Apalagi kita yang hidup di zaman modern sekarang ini, semuanya, apapun yang kita minta, semuanya bisa kita lihat. Bahkan untuk mendapatkan sesuatu, tinggal ngetik di HP, semuanya bisa ada. Lalu apa yang menjadi tolak ukur kebenaran yang ada di antara kita semua? Kata Al-Quran, innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran yang betul. Hanya orang yang berakal sehat yang bisa sampai kepada iman yang betul. Makanya Yesus berkata apa? Kasihilah Tuhanmu dengan apa? Dengan akal budi. Tak ada Yesus pernah berpesan kasihi Tuhanmu dengan iman. Tak ada. Karena akal yang betul akan sampai kepada iman yang betul. Akal yang rusak tidak akan sampai kepada iman yang betul. Makanya tolak ukur ketika kita ke pasar, memilih pakaian yang akan kita beli, bukan mata saja yang kita jadikan sebagai acuan untuk memfilter. Yang kita pakai akal. Ini bagus, ini cantik, tapi ukuran untuk anak SMA. Begitu juga makanan. Ketika kita ke restoran, bukan cuma mata dan selera aja yang kita jadikan tolak ukuran, tetapi yang kita pakai adalah akal. Kelihatannya bagus, bentuknya cantik, warnanya bagus, tapi itu makanan untuk anjing, untuk kucing, untuk ayam, bukan untuk kita manusia. Maka tolak ukurnya untuk memilih mana benar dan mana yang tidak benar adalah akal. Begitu juga ketika kita berbicara tentang agama. Agama yang benar adalah agama yang berkesinambungan antara prosesi ibadahnya, Tuhannya, nabinya, kitabnya, rentetan syariatnya, tidak bertentangan dengan akal sehat. Jika ada keyakinan, ada agama, meskipun dipenuhi oleh semua manusia untuk memeluk agama tersebut, tapi kalau kitab sucinya, Tuhannya, pembawa agamanya bertentangan dengan kodrat kemanusiaan kita, maka itu tertolak demi kebenaran. Tapi lagi-lagi saya katakan, la ikraha fiddin. Dalam Islam tak ada paksaan. Innama yatazakkaru ulul albab. Hanya orang yang menggunakan akal sehat yang bisa menerima pelajaran yang Bang Suma sampaikan. Saya kira demikian sahabat. Waktu saya sudah sangat singkat, sudah lewat. Saya ada jadwal. Kebetulan ada beberapa profesor yang telah menunggu Bang Suma di Universitas Hasanuddin pagi ini. Saya harus merapat ke sana karena kita harus menghargai. Ahad kemarin saya tunda untuk ahad ini. Alhamdulillah sudah agak sehat, suara saya sudah agak mending. Guru-guru besar di Universitas Hasanuddin minta kemudian untuk bersilaturahmi dengan apologet Islam Indonesia. Saya kira begitu sahabat. Sensei Robert, mohon maaf kita ada kata-kata yang kurang berkenan. Maafkan saya dan juga kepada sahabat yang lain. Terima kasih. Saya Sensei Os. Ya, dan juga memang panjang ya, tapi ya udah karena waktunya atas nanti. Iya, Sensei. Insya Allah nanti kita akan sharing lagi, Sensei. Ya, gitu. Kalau bisa nanti kita jumpa di Makassar ya. Baik. Insya Allah. Ya, oke, sahabat-sahabat sekalian semuanya, guru-guru saya yang ada di sini, Adinda Abuya, teman-teman yang ada di YouTube, antum luar biasa semuanya, dan juga yang ada di TikTok. Saya pamit undur diri untuk sebentar saja, siang kita akan jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat selalu buat guru saya dan semuanya.
Iya, Gurunda sehat. Tetap kerja. Ya. Nah ini Pade Anggun. Iya bang. Ya saya ini merasa berdosa sama, ayo, merasa berdosa dengan Bang Juma gitu sampai dia naik loh. Nah kan melihat ini berantem tadi kan keras sekali mereka ini. Nah ini gara-gara, aduh saya minta maaf Pak Robert ya. Kalau kalian jadi begitu gitu, Bang Juma sampai turun tangan loh. Kalau guru ndak sudah turun tangan ini kan sampai luar negeri nih Bang Robert. Ngeri nggak? Ngeri nih Pak Robert, ngeri ini. Iya Bang. Dia selalu menunggu saya naik. Itu dia punya kerinduan untuk bertemu sama saya. Pak Robert. Tanya dia, tadi kan lihat sendiri kan. Dia selalu rindu karena dia lihat itu. Kalau saya dengan Pak Leslie itu nggak berantem, kita adu argumen kan, cuma itu. Kalau dia iya, dan begini Pak Robert, apakah saya pernah adu domba Pak Robert sama Leslie? Jujur. Nggak ada adu domba. Nggak ada, ya Bang Erik sih kagak ada. Halo, dia. Ya. Itu namanya Leslie, bukan Leslie. Oh. Macam. Tapi dia diam aja dipanggil Leslie. Bang Erik framing